Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Putra Bukhori dengan NIM 0546 di sisi 1 dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas 3 dari mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Nah, di mana tugas 3 di sini kita akan membuat sebuah program Java lengkap yang berfungsi sebagai aplikasi manajemen restoran. Di mana program ini bisa menyimpan menu, menambah makanan, minuman, dan juga diskon, kemudian bisa menerima pesanan, lalu menghitung total pembayarannya, dan juga otomatis menyimpan struk pesanan ke file. Oke, langsung saja kita ke programnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan untuk kode programnya, dimulai dari yang paling atas. Di sini saya melakukan import library, di mana di sini ada library penting seperti java.io untuk file io, kemudian java.neo.file untuk membaca dan menulis file menu, kemudian untuk simple data format di sini untuk format tanggal di struk, dan yang terakhir yaitu java.util untuk struktur data seperti list dan juga scanner. Nah, kemudian di bawahnya di sini saya membuat kelas abstrak yaitu menu item, yang mana kelas ini menjadi induk dari semua item menu, makanan, minuman, dan juga diskon. Nah, di dalamnya ada 3 atribut dasar yaitu nama, harga, dan kategori. Lalu saya sediakan getter dan setter sebagai bentuk encapsulation, seperti di sini contohnya get nama dan juga set nama, dan juga get harga, set harga, dan juga get kategori dan juga set kategori. Nah, kemudian di bagian bawah ada 2 metode abstrak yaitu tampil menu dan juga to data string, di mana tampil menu ini yaitu untuk cara item tampil di layar nanti, yang mana ini menuju ke tampil menu. Kemudian untuk to data string format item saat disimpan ke file. Nah, di bawahnya yaitu ada kelas turunan yaitu makanan, minuman, dan diskon, yang mana di makanan ini saya membawa atribut tambahan yaitu jenis makanan yang isinya seperti misalnya makanan berat atau makanan ringan. Kemudian di bawahnya di sini ada subclass minuman, ini sama seperti makanan, saya menambahkan atribut tambahan yaitu jenis minuman, dan juga yang terakhir diskon. Di sini saya juga menambahkan atribut diskon persen. Dan di diskon ini tidak ada harga karena digunakan untuk sebagai voucher diskon. Diskonnya disimpan dalam persen, misalnya 10 berarti 10%. Kemudian di bagian selanjutnya yaitu menu. Di kelas ini berfungsi untuk mengelola semua item menu restoran. Nah, fungsi-fungsinya di sini saya ada public void tambah item untuk menambah makanan, minuman, dan juga diskon. Lalu yang selanjutnya ada public list di sini untuk menampilkan daftar makanan dan minuman. Kemudian ada tampilkan menu, ini untuk menampilkan semua item makanan, minuman, dan juga diskon.
Lalu ada get item by index, yang mana di sini untuk mengambil item berdasarkan nomor. Lalu di sini ada simpan ke file, ini untuk menyimpan menu ke file yang nantinya namanya itu menu.txt yang sudah kita kode di bawah tadi. Kemudian ada muat dari file, ini untuk memuat menu.txt tadi. Jika kita menambahkannya di file itu, maka akan langsung menyimpannya di program ini dan juga menampilkannya. Oke, selanjutnya ke kelas pesanan. Nah, di sini ada public static kelas pesanan. Nah, di sini adalah bagian inti dari program kelas pesanan. Inti dari program ini yaitu kelas pesanan. Di sini kita menyimpan daftar item yang dipesan pelanggan. Seperti ini, add item ini untuk penyimpan item, kemudian get item ini untuk mengambil items, dan juga di sana ada melakukan perhitungan, yaitu yang pertama hitungan subtotal untuk menghitung total harga tanpa ada diskon. Kemudian ada total diskon persen, ini untuk menjumlahkan semua diskon yang dipilih oleh penjual nanti. Kemudian hitung total untuk mengurangi subtotal dengan diskon yang ada, yang mungkin ada diskonnya nanti. Kemudian yaitu tampilkan struk di sini untuk menyetak struk ke layar, dan yang terakhir yaitu simpan struk ke file, ini untuk menyimpan struk ke dalam bentuk file gitu ya. Nah, di sini untuk menyimpan struk otomatis bernama order tanggal.txt, jadi menurut tanggal pada saat memesan itu tadi. Nah, selanjutnya yaitu ada bagian item not found expansion. Nah, di sini ini merupakan expansion khusus yang bernama item not found expansion yang akan muncul ketika user memilih nomor menu yang tidak ada. Ya, nanti akan dipanggil ini. Selanjutnya yaitu fungsi util escape atau dan juga unspec. Nah, di sini berfungsi untuk memastikan karakter seperti ini tidak merusak format file saat disimpan ke menu.txt nanti. Kemudian selanjutnya ke bagian utama yaitu main. Ini bagian yang wajib ada di program ini supaya program ini bisa dijalankan dengan baik. Nah, kemudian saat program nanti dijalankan, program akan mencoba memuat menu dari file menu.txt ini, menu file ini ya. Nah, kemudian dan jika ada maka akan memunculkan, dan jika tidak ada maka akan menampilkan tidak dapat memuat menu dari file, dan nanti akan ada pesan errornya. Kemudian mengulang menu utama dengan pilihan tambah item menu, kemudian tambah item menu baru, kemudian tampilkan menu, proses pesanan, dan simpan menu ke file, dan juga muat ulang menu. Dan yang terakhir di sini ada keluar dari program yaitu cache 6. Nah, kita ke metode show main menu. Metode ini hanya menampilkan pilihan menu ke layar. Di sini ada beberapa menu yang seperti saya katakan tadi sesuai dengan cache nomornya. Selanjutnya ke metode tambah item menu. Nah, di sini bagian ini digunakan untuk menambah makanan, minuman, dan diskon. Di sini program akan menanyakan nama, harga, kategori, dan jenisnya. Jika user memilih diskon, harga item otomatis di set 0 karena diskon dihitung berdasarkan persentase. Selanjutnya ke bagian selanjutnya metode readable. Di sini. Nah, metode readable ini memastikan input angka tidak salah format. Jika user memasukkan huruf atau angka negatif, program akan meminta input ulang di sini, masukkan angka yang valid gitu ya. Lalu ke proses pesanan. Ini bagian paling interaktif. Di sini user bisa memilih item menu berkali-kali untuk dimasukkan ke pesanan. Jika sudah selesai user memilih angka 0, maka program akan menyetak struk langsung ke layar dan juga menyimpan struk dalam bentuk file. Lalu yang terakhir yaitu tampilkan struk. Nah, ini untuk menampilkan struk dari pesanan yang sudah dipesan dan juga sudah ditulis oleh penjual. Nah, kita akan coba untuk menjalankannya. Oke, di sini sudah tampilannya seperti ini.
aplikasi manajemen restoran, kemudian ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 menu utama, yaitu tambah item baru ke menu, kemudian tampilkan menu restoran, terima pesanan pelanggan, kemudian simpan daftar menu ke file, dan juga muat daftar menu dari file, dan juga yang terakhir keluar. Kita akan coba untuk tampilkan menu restoran, dimana ini menunya masih kosong, jadi kita akan menambah item baru ke menu. Nah, ketika tambah item menu atau pilihan makanan, minuman, atau diskon, kita akan ke makanan terlebih dahulu. Saya di sini nasi goreng, lalu misalnya harganya 12.000. Nah, kategorinya makanan dan jenis makanannya makanan berat. Dan itu sudah selesai, kita akan coba menambahkan lagi untuk yang minuman. Misalnya di sini teh, lalu misalnya 8.000, kategorinya minuman, jenis minumannya dingin. Dan selesai, kita coba lagi untuk menambah yang diskon. Misalnya di sini promo akhir tahun. Nah, misal di sini kategorinya promo, lalu diskonnya misalnya 15%. Nah, selesai, kita coba tampilkan, dan ini dia sudah menyimpan. Kita akan coba untuk menyimpan daftar menu ke file terlebih dahulu, yaitu nomor 4. Nah, di sini otomatis akan menyimpan dengan nama file menu .txt dengan format penyimpanannya seperti ini. Jadi kita bisa menambah menu dari sini juga. Misalnya di sini kita copy makanan, kemudian di sini nasi kuning misalnya, lalu di sini 15.000 makanan berat, lalu kita save, kemudian kita muat daftar menu dari file, misalnya yang ini kan nomor 5. Nah, kita coba tampilkan. Nah, di sini otomatis nasi kuning akan sudah terupdate atau tertampil di menu makanan dan juga minuman. Oke, kita akan terima pesanan dari pelanggan. Misalnya di sini misalnya kita pilih nasi goreng. Kita pilih nomor item nomor 1 misalnya, dia nasi goreng ditambahkan pesanan. Kita coba untuk memilih semuanya 3 dan juga yang diskon ya, promo akhir tahun ditambahkan ke pesanan. Misalnya ini ada kita selesai, berarti harus mengetikkan selesai. Dan di sini struk pesanannya muncul, dimana ada waktu, kemudian nasi goreng tadi, nasi kuning, es teh, dan juga promo 15%, yang dimana subtotalnya ini 35.000. Benar ya, 35.000. Kemudian ada diskon 15%, sehingga total bayarnya menjadi 29.750. Di sini ada tampilan atau pertanyaan simpan struktur file ya. Nah, otomatis akan menyimpan di sini. Oke, ini berarti programnya sudah berjalan dengan baik. Dia keluar dan selesai. Oke, untuk tugas penjelasan video dari tugas 3 cukup sampai di sini saja. Kata kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.